Contohnya Gilbert. Dia duduk sama Habib Rizik, dia dengan senang hati, sama saya nggak mau duduk bareng sama saya. Ya kan? Dia puji-puji itu Habib Rizik sama Yusuf Mansur, dia puji-puji itu Anies, ya kan? Waktu Ahok dikeroyok, mana Gilbert? Nangis darah Ahok, mana Gilbert? Nggak ada. Sehingga orang kapok, mau jadi kayak Ahok lagi kapok. Ahok ya saja mungkin sudah setengah kapok. Minoritas tidak menggunakan hak konstitusinya. Tidak berani. Ayo jujur. Ya kan? Minoritas tidak berani menggunakan hak konstitusinya. Nyalinya nggak ada. Kita tidak mau pertumpahan darah. Darah kan? Goblok. Emang kalau kita ngomong terus mau berdarah-darah, saben kali kita ngomong mau pertumpahan darah, berarti ini memang umat agama biadab. Kan saya udah bilangin, ada 3. Kalau kamu mau menumpahkan darah saya, berarti kalian memang biadab. Kalau kalian memang mau bikin kacau Indonesia, berarti yang saya ngomong Islam agama biadab. Kalau kalian mendpo-kan saya, berarti kalian memang agama biadab. Kalau kalian serang keluarga saya, berarti kalian memang biadab. Yang benar apa? Didiemin. Karena itu hak konstitusi saya. Contoh nih Agustan, katanya ngentutin Alkitab. Kita diam aja kan? Itu kan udah penistaan. Bener, aduh. Oh, makasih Pak Pol. Selamat pagi, siang. Menanggapi ini anak Kupang lagi nih. Pendidikan itu nggak dijamin Pak. Ya, pendidikan tinggi juga otaknya butak semua juga percuma. Contoh soal, saya kasih contoh soal nih, fakta. Si Ridwan Kamil, saya udah sebutin kemarin. Ridwan Kamil itu lulusan USA, Berkeley University. Itu kan salah satu universitas yang elit. Tapi otaknya lihat sendiri. Otaknya si Ridwan Kamil ini. Otaknya budek gitu, dungu banget. Ya kan, kalian lihat sendiri, bangun masjid 1 triliun, padahal masjid di Jawa Barat udah ada 50.000 lebih masjid. Nah itu dia pendidikan tinggi. Ya kan, nggak bisa pendidikan nggak garansi orang pendidikan. Itu si teman kau tuh siapa, si Anies Baswedan itu lulusan Amerika juga. Lihat dia jadi gubernur, bisa apa itu, ngomong aja itu, ngoceh aja. Jadi pendidikan tidak ke satu. Kedua, orang-orang ini yang kadrun ini lulusan madrasah, pesantren, yang diajarin tiap ya, what do you expect? Otaknya udah encer, nggak ada otak kali. Ya kan, jadi pendidikan nggak bisa diandalkan. Terus, nah kalau kita bisa berangan-angan ya, contoh soal duit yang Setia Novanto korupsi itu, kalau dibagikan di fakir miskin berapa banyak itu, besar. Nah, saya dengar dari reporter Aiman itu, konsorsium 303 itu terima 20 M tiap bulan ke kepolisian. Itu duit itu kalau buat rakyat kan bisa mensejahterakan rakyat. Nah, jadi ini fakta yang terjadi. Tadi Pak Pol nyinggung gereja yang besar-besar tuh, seperti gerejanya si Gilbert Lumondo. Itu berapa omsetnya per puluhannya tiap bulan? Adakah mereka ngasih makan orang atau adakah mereka berbuat sesuatu buat masyarakat sekitar gereja? Gerejanya megah, rakyat sekitar masih ada yang nggak pakai sandal keluar. Ya kan, itu kita harus lihat. Terus mengenai penutupan gereja, Indonesia ini hukum bukan negara hukum, negara rimba, hukum rimba. Yang masyarakatnya yang polisi sama Satpol PP-nya berdiri itu kayak ondel-ondel, nggak ngapa-ngapain ya. Jadi saya jadi ngelihat begini, jadi mau ngapa lagi? Pendidikannya udah madrasah ini, jadi nggak bisa apa-apa. Pendidikan Pak, jadi mungkin anak Kupang ya, pendidikan itu tidak, kita kasih pendidikan sebanyak mungkin. Kalau otaknya udah dungu. Udah itu aja deh Pak. Thank you.
Bukan otaknya, Pak. Mentalitasnya memang dasar udah kadrun. Mau setinggi apapun ya jadi goblok, Pak. Ini Lani Yohana mana Lani Yohana tadi udah ngacung. Ya udah nih Wonder Woman dulu dah. Wonder Woman. Sebentar Wonder Woman. Ya, kita dong. Musiknya apa? Ya. Bu, masih jam, Shalom semuanya. masih jam 7 pagi di US, Bu. Jangan pesta dulu, musiknya udah kenceng. Bapak nggak iseng. Ya. Ya, nih. Komentar nih, Pak Pol. Jadi lupa deh. Dari tadi saya memonitor itu ya, sedikit-sedikit melenceng dari topik yang kita hadirkan malam ini ya. Udah ada sekolah-sekolah nanti dulu nih kita bahas yang mengenai pelarangan Natal ini loh, masih hangat soalnya. Pak Pol, yang saya tidak bisa terima itu adalah satu tindakan yang selalu menakut-nakuti ya. Itu bagi saya itu sangat tidak dibenarkan, Pak Pol. Bagaimana mungkin kita sesama anak bangsa satu dengan yang lain bisa menekan, menakut-nakuti? Nah, kan sudah gua bilang. Loh, kalian ini jabatannya apa? Fungsinya apa? Sampai kok punya power bisa menakut-nakuti orang lain? Dalam hal ini adalah kaum minoritas. Jadi kalau setiap tahun kita merayakan 17 Agustus, hari kemerdekaan, omong kosong. Kemerdekaan apanya? Orang dibuat takut. Memangnya kalau diintimidasi itu apa? Mau dimatiin begitu? Terus kalau kita diintimidasi sekarang, terus kita harus diam sakit gigi, nggak boleh ngomong gitu? Terus kita membangga-banggakan Indonesia sudah merdeka dari Hong Kong? Saya sangat tidak bisa terima dengan cara-cara begitu, Pak Pol. Terus menakut-nakuti, terus mengintimidasi, memframing orang seperti ini. Ini kalian ini terbuat dari apa ya? Negara ini negara punya siapa? Ini yang harus mungkin bahwa kita itu tidak boleh takut. Emang kalau bicara terus dia diciduk gitu, dimasukin penjara, dipukulin, dimatiin begitu? Udah nggak benar kalau seperti ini. Satu mempengaruhi yang lain, memberikan masukan-masukan yang tidak berkelas, masukan-masukan yang jahat. Manusia tidak apa seperti ini ya. Nah, kita sendiri juga orang Kristen ini, orang Kristen yang dibilang minoritas itu ya. Sebetulnya saya juga bingung, Pak Pol. Takut itu takut apa, Pak Pol? Takut mati gitu, Pak Pol? Iya. Oh, nanti dibunuh gitu? Tapi kenyataannya kita sudah takut. Itu takut loh, Bu. Nah, dari saya masih waktu di Indonesia sampai dengan hari ini, kan nyatanya kan kita berapa kali udah hubungin. Entah apa yang ditakuti, pokoknya mereka takut. Dan itu berhasil, framingnya itu berhasil, Bu. Itulah sebabnya waktu saya teriak-teriak ini kan banyak yang marah sama saya. Bahkan minoritasnya pun marah loh, Bu. Bagaimana mengikis ini, Pak Pol? Nah, ya kita tadi ya, kita uculkan bagaimana orang-orang yang berani ini kita kasih penghargaan. Mengikis ini takut, bagaimana cara mengikis ketakutan? Ya harus dari orang itu sendiri.
Kita hanya bisa memberi teladan, ayo ikut mumpung ada yang mau. Kayak saya misalnya gini kan, kok enggak takut tuh. Nah, karena saya enggak takut, orang yang takut jadi marah kan. Coba kalau kita lagi kumpul, dari kecil lah kita komunitas ya, kita takut nih. Lalu ada orang yang enggak takut, kita seneng apa? Marah, marah loh. Pecundang itu akan marah kalau kita lagi ketakutan, lalu ada orang enggak takut, dia maju ke depan. Si penakut-penakut yang pecundang ini akan marah-marah. Sok lu, kampret lu, belagu lu, kemelinti, kemaki. Tapi kalau orang-orang yang sedang mencari seorang pahlawan, begitu ada yang berani, wah tepuk tangan semua. Dia ikut maju sama si orang-orang kayak Galarua ini, ya kan? Begitu saya masuk, maju, kalian semua ikut gila sama seperti saya kan? Berani, der. Tetapi kan ini kan hanya kalian, kita kurang banyak, baru berapa ratus orang. Dari 270 juta. Aduh. Saya nggak Atau kebayang. gini mungkin Pak Pol ya, mungkin kalau misalnya kita bicara dalam scope gereja, mungkin pendetanya dulu yang harus di training Pak Pol, dikikis dulu ketakutannya. Kalau tidak itu atmosfernya akan terbawa kepada jemaat, ikut takut semua. Nah, pendetanya yang justru menyebarkan ketakutan pun pendetanya. Pendetanya sengaja menyebarkan ketakutan. Apa ya, berapa waktu yang lalu saya ngomong ya Bu Linda nggak datang, nggak hadir. Saya ngomong, justru pendeta ini sengaja ya menyebarkan ketakutan itu kepada jemaat. Kayak kasusnya tahun 98, banyak pendeta kayak mendadak loh. Karena jemaat ketakutan, dia kasih uangnya sama gereja, kasih harta bendanya sama gereja, lalu dia kabur ke luar negeri. Pendetanya kayak mendadak. Ya kan? Banyak pendeta kayak mendadak loh. Wah, itu mah pendeta jadi-jadian itu. Iya, justru 90% jadi-jadian, akan repot coba. Contohnya Gilbert. Dia duduk sama Habib Rizik, dia dengan senang hati, sama saya nggak mau duduk bareng sama saya. Ya kan? Dia puji-puji itu Habib Rizik sama Yusuf Mansur, dia puji-puji itu Anies, ya kan? Waktu Ahok dikeroyok, mana Gilbert? Nangis darah Ahok, mana Gilbert? Nggak ada. Sehingga orang kapok, mau jadi kayak Ahok lagi kapok. Ahok ya saja mungkin sudah setengah kapok kali. Nggak tahu ya, saya nggak tahu kan, saya nggak pernah ngomong-ngomong sama Ahok. Tapi kalau saya jadi Ahok, kapok. Makanya saya mempersiapkan diri, saya nggak mau jadi Ahok. Saya persiapkan diri, saya nggak mau konyol. Bener kan, begitu saya bikin gebrakan, yang ngamuk gereja. Ngamuknya gereja lebih parah daripada ngamuknya orang Islam kan. Itu masalahnya Bu Linda. Framing-framing itu yang kemudian ditanggapi oleh kita, jemaatnya oleh gereja dan disalurkan kepada jemaat, jemaatnya terframing untuk takut. Makanya orang kayak yang ibu di Cilemot itu saya kagum sekali. Edan ini ibu-ibu berani nantang ini. Edan ini kayak Bu Simanjuntak. Saya nggak tahu dia moralnya bagaimana, tapi saya menghargai keberaniannya. Kate Victoria Lim, kenapa sama kita gadang-gadang terus? Oh kita perlu orang kayak Kate Victoria Lim. Makanya saya pengen Kate itu langsung ya. Sayang kita belum kuat ya Galarua ya. Kalau Galarua sudah punya akademi ya dan sudah bisa merekomendasikan, oke, kirim ke Belanda, kirim kemana? Oh kita dibikin serius ya. Galarua Akademi nanti ya kita harus kumpulkan, harus punya fund yang besar ya, harus punya fund donasi yang luar biasa. Orang-orang yang bagus-bagus ini kita masukkan, ikutin ke LSM internasional. Yang human rights, LSM Human Rights Internasional, kamu kirim ke Amerika, kamu kirim. Saya ingat dulu di Satya Wacana ada namanya Yayasan Geni. Ini yayasan kecil, tapi ngirim orang-orang kemana? Ke Jepang, Amerika, kemana-mana. Semua orang di dalam itu dikirim ke luar negeri semua. Saya lagi pengen bikin Galarua Academy, nanti bikin begitu. Ya orang-orang yang aktif di Galarua Academy ini, yang potensi-potensi, kamu senangnya apa? Tentang lingkungan hidup. Kamu kirim ke Jepang. Kamu senangnya apa? Human rights tentang ini. Kamu kirim ke mana? Ke Den Haag.
Kamu senangnya apa? Saya senang tentang masalah KDRT, hak wanita. Kamu kirim ke Amerika. Saya senang tentang politik tentang ini. Kamu kirim lagi kemana lagi? Itu Galero Academy gitu. Nangkep ya? Itu visinya saya Galero Academy. Wacana, balik ya. Ini wacana ya. Saya sudah bilang Pak Toping. Saya sudah bilang Pak Toping kemarin. Saya sudah bilang Pak Ponto. Saya sudah bilang sama beberapa penatua di Damaris juga. Nah, nanti kita meeting. Nah, saya ngomong nanti kita meeting ya, Galarua kita meeting hari Jumat besok ya. Kita meeting untuk bahas masalah ini. Bahas masalah ini. Artinya kita mau jadi gede, Anda harus berpikir global. Anda berpikirnya jangan cuman, saya kan cuma di Indonesia. Makanya saya bilang, Bu Linda, Bu Liso, Pak Santiamer, Pak Toping, Pak Ponto, kalau bisa ke sini meeting. Kita meeting, kalau sudah ketemu, tak kasih tahu nih saya bikin begini. Oh nanti beda, pulang nanti beda, kebuka. Kalau kita ngomong di sini akan berbeda dengan kita tatap muka nanti. Spirit yang saya punya, saya transferkan ke kalian. Terus kalian cuma bikin ini saja, sudah jadi spiritnya. Terus kalian sudah ada, prototipenya sudah dari kalian semua. Kalian tuh orang-orang yang luar biasa kan. Kalian sudah berpikir jauh, cuman kan masalahnya cuma butuh transfer spiritnya. Ya kan, makanya harus ke sini. Makanya saya lagi, gimana caranya, saya lagi pikir caranya bagaimana itu ya kemarin. Nah, kalau ini kan, kalau Ibu Penatua kan sudah pasti ke sini sama Ibu Bendahara Damaris kan, sama Ketua Damaris. Kita mau ke sini. Nah, kalau orang kudu ikut bareng kalian. Jadi kita bikin seperti retreat di sini. Harusnya kemarin di Israel ya, cuma kan pada berhalangan. Ya di sini aja di Belanda. Gitu. Pak Pol. Ya. Alangkah sangat berbahaya kalau terus hidup di dalam ketakutan. Ini kan sangat tidak bagus toh Pak Pol. Tidak sehat, tidak bagus. Nah, itu yang terjadi di Iran. Nah, balik lagi ya. Iran, Ayatollah Khomeini itu orang Afghanistan loh, bukan orang Persia loh. Tapi dia bisa cengkramkan kakinya di Iran ya selama 2 generasi. Ya kan? Ya. Orang Persianya berani ngelawan nggak? Paling mentok kayak kemarin. Paling mentok itu perlawanan yang paling hebat dari orang Iran. Nggak bisa kalah. Kenapa? Moralnya itu sudah dihancurkan. 6 juta orang Yahudi. Bisa nggak ngelawan Hitler waktu itu? Bisa. Tapi moralnya sudah diremukkan. Itu yang dimaui oleh orang-orang kurang ajar yang di Indonesia ini. Yang tidak Pancasilais. Saya tidak menuduh seluruh orang Islam ya. Enggak ya. Tetapi ini yang dimaui oleh orang-orang yang mau bikin khilafah ini. Tadi kan Rudi Kamli juga bilang, saya Islam, tapi saya tidak suka mempermalukan. Ya kita harus terima perjuangannya Ade Armando, Rudi Kamli, CS, harus kita hargai. Ada orang yang berjuang seperti itu. Tetapi pada kenyataannya suara mereka kalah. Suara mereka kalah. Kita harus menghargai ya, seperti kemarin Pak Santiamer bilang ya, atau sampai kemarin bilang, ya kita harus menghargai. Oh, saya menghargai perjuangan mereka, bukannya nggak respect. Masalahnya kalah suara mereka. Kalau saya yang ngomong, Bu Andre Pol, baru ada perubahan. Tetapi masalahnya gereja dan minoritas yang lain nggak cepat-cepat ngikut. Akhirnya apa? Suara itu keburu hilang. Gemanya keburu hilang. Itu Bu Linda. Makanya saya pengen kita bikin Galarua Academy. Sebetulnya dulu Yayasan Geni, Arif Budiman CS itu kan sudah, itu gemanya terasa loh, sampai terjadi reformasi 98 itu adalah gemanya Arif Budiman CS loh. Jos Adi Condro, Ariel, Yayasan Geni. Ya waktu, jadi gini, demonya Satya Wacana tahun 93 sampai 95 itu sebenarnya antara positif dengan negatif. Tapi ditunggangi sama HMI itu loh masalahnya. Kalau waktu itu nggak ditunggangi, luar biasa. Gara-gara Satya Wacana itu bisa demo begitu, lalu mulai kan percikan-percikan demo itu kan sampai tahun 98 puncaknya kan. Mulai pada berani orang-orang. Arif Budiman langsung di DPO kan, langsung kabur ke Australia. Ariel, Jos Adi Condro, tiga orang ini langsung kabur ke Australia. Mau ditangkap sama Suyono, Pangdam Suyono. Waktu itu kan.
Itu Bu Linda. Itulah Pak masalahnya Pol, di Indonesia. Pak Pol kan pernah ngomong ya bahwa bukan karena mereka berani, tetapi karena kita yang takut, Pak Pol. Betul kan Pak Pol pernah ngomong seperti itu kan? Iya, betul. 100. Bukan karena mereka berani. Kalau kita jabanin, menang loh kita. Iya. Soal kalau kita mau beradu lisan, lawan secara lisan, siapa takut? Iya, tetapi kita tidak Kalau perlu balas beradu, tidak perlu pertumpahan darah. Karena nih, Indonesia, bagaimanapun juga, Indonesia ada konstitusi loh. yes, Ya kan? Masalahnya, minoritas tidak menggunakan hak konstitusinya. Tidak absolutely. berani. Ayo, jujur. Ya kan? Minoritas tidak berani menggunakan hak konstitusinya. Nyalinya nggak ada. Kita tidak mau pertumpahan darah. Enggak. Ya. Kita mau kalian berani menggunakan hak konstitusi kalian. Contohnya saya menggunakan hak konstitusi saya, kebebasan bicara. Ya. Iya kan? Jadi bukan pertumpahan darah. Itu orang-orang goblok, pendeta goblok kayak Gilbert itu, tolol itu. Tolol, dia berpikir pertumpahan darah kan. Goblok. Emang kalau kita ngomong terus mau berdarah-darah, saben kali kita ngomong mau pertumpahan darah, berarti ini memang umat agama biadab. Kan saya udah bilangin, ada 3. Kalau kamu mau menumpahkan darah saya, berarti kalian memang biadab. Kalau kalian memang mau bikin kacau Indonesia, berarti yang saya ngomong Islam agama biadab. Kalau kalian mendpo-kan saya, berarti kalian memang agama biadab. Kalau kalian serang keluarga saya, berarti kalian memang biadab. Yang benar apa? Didiemin. Karena itu hak konstitusi saya. Sekarang sama saya, nggak bisa apa-apa. Karena saya dilindungi oleh dunia internasional, undang-undang internasional, kebebasan bicara. Saya tidak pernah hate speech. Saya tidak suruh Anda memusuhi Islam. Ya kan? Benar nggak? Bu Linda tadi mengingatkan. Ingat ya, saudara ya. Bukan karena mereka berani mereka menang. Tapi karena kita takut, saudara. Maka mereka menang. Coba Anda berani. Bukan berani ngangkat pedang. Nggak usah. Ini zaman modern, coy. Tahun 2023. Ini abad ke-21. Udah nggak musimnya bacok-bacokan tawuran. Inilah Oke. eranya Anda bicara konstitusi. Correct. Berani nggak? Nggak ada, gereja nggak punya nyali. Ya, tadi kita baru undang beberapa orang yang dari gereja-gereja Cilegon misalnya. Kita mau bela konstitusinya aja nggak berani kok. Nah ini Ya kan? pendeta ini juga masalah ini Pak, pendeta ini. Kayak gini-gini nih. Kita nggak tahu ada apa. Atau tiba-tiba diintimidasi oleh jemaatnya. Lo bisa lo dia diintimidasi oleh jemaatnya sendiri atau tiba-tiba dari sinodenya dia ngelarang dia untuk bicara loh. Sinode juga merupakan penjahat besar itu sinode itu. PGI itu penjahat itu. Penjahat konstitusi. Kita di-framing oleh gereja kita sendiri. Coba kalau semua orang pendeta-pendeta kayak saya, apa saya darah mana yang saya tumpahkan? Orang mana yang suruh angkat senjata untuk bunuh orang Islam? Tidak ada, suruh kasih makan. Iya kan? Yang saya ajarin kepada Anda semua adalah menggunakan hak konstitusi kita bersama-sama. Rame-rame teriakan hak konstitusi kita. Tidak akan menang orang-orang Islam yang kurang ajar ini. Tidak akan menang. Masalahnya gerejanya saja tidak berani. Minoritasnya saja tidak berani menggunakan hak konstitusinya. Malah buat perang sendiri di dalam, saling pendeta sama pendeta, saling laporin sendiri. Kan goblok. Ya kan? Ngelawan orang Islam tidak berani, beraninya ngelawan sesama orang Kristen. Kan tolol ini. Ya kan? Lanjut, Pak Karena Suara. gini, Pak Paul, Ya, ya Bu Linda. Kalau mereka ini Pak pendeta ini mereka takut ya Pak, itu tanpa mereka sadar mereka mengizinkan kadrun-kadrun ini berselancar di bumi pertiwi ini Pak Paul. Ya, ya, karena kita membiarkan. Yang membiarkan siapa kita kan? Contoh nih Agustan,
katanya ngentutin Alkitab. Kita diam aja kan? Itu kan udah penistaan, Benar, aduh. Wow. ya kan? Untuk berdebat, kenapa takut? Saya terlalu mau sekali berdebat dengan mereka. Tapi kalian tidak boleh bermain fisik loh ya. Main fisik, mereka kalah debat main fisik. Nah itu. Sudah terbukti KC di penjara, Apolinaris Darmawan di penjara. Loh itu mereka caranya begitu. Mereka tidak menghargai konstitusi. Dan karena kitanya takut, makanya di penjara dengan mudahnya memenjarakan orang-orang yang berani. Seperti KC, Apolinaris Darmawan. Saya nggak mau konyol seperti itu, Ahok di penjara. Karena coba kalau orang Kristennya menggunakan hak konstitusinya waktu kasusnya Ahok. Nah, orang Kristennya aja maunya Ahok diganti Anies supaya ngasih duit kok. Iya, Edan. Ya kan kurang ajar. PDI itu sama Gilbert sama PGPI bangsat. Wow. Ya kan? Orang Kristen banyak mengkhianati Ahok, benar Supriyadi. Orang Kristennya aja banyak mengkhianati Ahok. Gereja ya, bukan orang Kristen, sorry ya. Gereja saja mengkhianati Ahok. Wah saya begitu saya tahu begitu saya langsung jatuh cinta sama Ahok loh. Waktu gereja mengkhianati Ahok ya. Saya begini, gereja, sudah ditinggal sama gereja aja orang ini berani begini. Cuman saya tahu hatinya terluka. Oh terluka Ahok itu. Ya, standby Bu Linda. Lanjut Pak Suara.